Aku melihat ada gedung gede yang diserbu massa, 2 gunung yang akan berasap. Aku melihat banyak sekali malapetaka di jalan raya di tahun ini. Jadi kecelakaan beruntun itu banyak sekali. Mau disampaikan nanti dikira nakut-nakutin, mau tidak disampaikan juga ya ngeri sekali. Bertemu lagi bersama saya Dikor Otadan, pastinya di channel saya Dikor Otadan Official. Cuma di sini saya menemukan beberapa pandangan yang memang agak-agak nyeleneh, agak-agak bikin miris. Dikatakan miris ya miris sekali. Nah, tapi di sini saya garis bawahi, semoga pandangan buruk saya hanya menjadi pandangan dan tidak akan pernah terjadi. Saya melihat ketika di pantai itu konslet ya, aku nggak ngerti teman-teman membahasakannya konslet atau apa. Aku melihat ada gedung gede yang diserbu massa. Jadi saya kurang paham di sini semacam apa. Yang jelas seakan-akan massa ini tidak terima dengan keadaan ataupun hasil dari yang diputuskan. Jadi saya berpesan kepada siapapun, sebenarnya membela itu boleh, asalkan kita harus tahu tempat, ruang, dan waktunya. Karena di sini banyak sekali orang-orang yang tidak tahu menahu, tiba-tiba dia ikut keramaian di situ sampai adu mulut, bahkan ada yang membawa senjata tajam hingga ada darah di situ. Itu pandangan yang pertama. Di pandangan kedua, ini tentang alam. Aku lihat ada 2 gunung yang akan berasap. Aku nggak ngerti ini disebutkan dengan modus gembel atau apa. Dan ini lebih besar. Jujur saya shooting ini pun dipaksa itu sama Iris. Saya sebenarnya tidak mau shooting ini. Saya hanya menyimpan buat saya pribadi. Lalu dia terlalu menekan. Ini Iris, fotonya kan di sini. Dia nekan malam-malam ini saya harus shooting dan saya harus menyampaikan. Memang ada 2 gunung yang menjadi bencana. Kalau bisa, pandangan saya hanya pandangan kosong dan jangan sampai terjadi, itu aja. Terus aku melihat lagi ada 1 tokoh yang lumayan terkenal. Dia berpulang di akhir tahun, laki-laki, berbadan kurus, tegap. Kalau dikatakan tokoh politik atau tokoh apa, kalau dilihat dari penampilannya, tokoh politik. Tuh, berarti sudah berapa pandangan ini? 1, 2, 3. Jujur aku udah pengen nyampein di sini. Aku udah pengen nyampein karena gimana ya, antara duka, antara sedih itu jadi satu. Aku pun bingung bahasanya menyampaikan itu seperti apa. Intinya saya berpesan kepada siapapun, tahun ini setelah 1 Suro ini memang bukan tahun main-main, tahun sangat-sangat keramat. Banyak sekali penebusan-penebusan, orang yang sekiranya curang bakal kebongkar itu banyak sekali, terutama di tokoh-tokoh apa yang lumayan penting. Misal ya dia penggelapan apa gitu, tiba-tiba ada artis yang kelihatannya tidak ada apa-apa gitu, flat-flat aja, tiba-tiba dia ada berita kasus penipuan. Ini aku dapat pandangan juga. Ngomong-ngomong tentang artis, ini saya bingung karena saya ngomong sendiri, mau ngomong ke kanan atau ke kiri. Jadi ngomong sama Haris aja. Di tahun ini tuh ada artis, dia lumayan, ya namanya artis jelas lah lumayan terkenal. Dia berpulang mendadak, usianya itu muda. Namanya itu depannya sama-sama seperti saya. Jadi saya takut menyampaikan inisialnya, ada T-nya, tapi bukan saya. Dodo.
kematian itu di tangan Tuhan. Ada kabar duka dari artis tanah air, inisial T. Aduh, aku lagi ngomong inisial T, rasanya hatiku dudu. Karena namanya sama, saya juga T, tapi janganlah. Semoga hanya pandangan buruk dan tidak terjadi, guys. Tadi gimana ya kok belibetan, mulai dari itu. Terus pandangan saya, aku lihat ada beberapa daerah, terutama kodenya ini ada batu tinggi yang dilompat-lompat. Ada gempa besar, lumayan besar, sekitar 8-9 pandangan saya. Jadi kode daerahnya itu ada batu yang dilompat-lompat, itu kodenya, lumayan besar. Aku miris lihatnya. Dibilang mau menyampaikan itu pengen menyampaikan, tapi saya sendiri pun juga bingung bahasanya apa. Mungkin di episode ini akan saya pisah ya antara 1, 2, 3 karena aku sendiri juga bingung untuk merinci mana dulu yang harus saya sampaikan. Yang paling horor yaitu perang saudara, itu ada perang saudara. Ampun men, apa toh yang direbutkan, karena percuma gitu. Aku masih trauma waktu itu, aku kecil lihat salah satu perang daerah itu sampai kepala dipenggal, sampai anak kecil itu aduh ampun. Kalau bisa jangan terjadi dan hanya pandangan. Ketika aku di Parangkusumo kemarin, di salah satu titiknya, aku melihat banyak sekali malapetaka di jalan raya di tahun ini. Jadi kecelakaan beruntun itu banyak sekali. Aku lihat juga ada beberapa truk. Aku nggak tahu truk apa, karena truknya itu kayak kontainer, itu gede. Itu dia balik nenain beberapa mobil, kalau lokasinya lumayan, aduh. Karena aku sering lewat situ juga. Ya aku pesan kepada siapapun, kalau memang ngantuk di perjalanan, entah itu bekerja, bertugas atau sejenisnya, lebih baik kita semua istirahat dulu. Jangan sampai memaksakan, karena apa? Kalau memaksakan hasilnya apa? Fatal. Selain mencelakakan diri kita sendiri, juga mencelakakan orang lain. Itu ngeri. Tuh jadi tentang alam, saya pun bingung ya. Mungkin episodenya saya pecah-pecah karena saya menyampaikan itu antara tegel, itu apa ya bahasa Indonesia ini? Tega. Antara ndak tega sama gimana? Semua dilema saya. Mau disampaikan nanti dikira nakut-nakutin, mau tidak disampaikan juga. Ya ngeri sekali. Kapal laut tenggelam di deretan ini itu ada 2. Dan daerahnya itu di daerah saya. Ampun men, kita mau nyebrang men. Dilema. Saya bulan Agustus besok mau perjalanan juga ke nyebrang itu. Saya sendiri pun juga ketir-ketir, takut. Ini bukan aku nakutin, cuma aku berpesan. Misal ya di teknisi kapalnya ini ada kendala, ya jangan dipaksakan buat berangkat, dicek beratnya apakah ini melebihi kapasitas, melebihi batas. Seandainya melebihi ya saya kira jangan dipaksakan. Bencana angin puting beliung di area Jawa Timur, terutama Madiun, Surabaya, Pacitan, terus ada lagi beberapa, itu 2, 3, 4, berarti 5 lagi. Ini memang bencana anginnya lebih gede, bahkan ada beberapa daerah yang rusak. Mohon maaf ya kalau di episode ini saya kurang optimal dalam menyampaikan, karena swear dilema banget antara hati sama mulut ini bertolak belakang. Apakah aku harus nyampein, apakah aku harus diam. Terus aku berpesan lagi buat siapapun, jangan ceroboh untuk menentukan apa yang kamu inginkan, karena aku lihat banyak sekali kasus penipuan bisnis bodong. Nanti takutnya ketika jenengan semua pengennya berbisnis untung, di sini malah untung. Jadi kalau jenengan sahabat-sahabat semua pengen bisnis atau apa, cek dulu kebenarannya, seluk-beluknya seperti apa. Jangan terlalu diiming-imingin keuntungan, akhirnya Anda semua
terpleset. Tuh, itu pesan saya. Mungkin hanya beberapa saja ya di episode ini. Semoga saya lebih tatak lagi, entah besok entah lusa saya tetap berbagi kepada siapapun, sahabat-sahabat, teman-teman. Dan ini harus digarisbawahi, apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar, dan saya pribadi berharap tidak benar dan tidak terjadi jika ini hal negatif. Karena apa? Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah kepada Sang Pencipta alam. Tingkatkan keimanan kalian, ibadah, gimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena apa? Semakin tahunnya ini bertambah, semakin bencana ini ngeri, kayak orang ini kayak disaring, kayak difilter. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Tigor Otadan, mohon pamit jika ada salah kata. Mungkin di episode selanjutnya akan saya share lebih lengkap lagi. Saya ini masih negel-negel hati buat menyampaikan. Itu aja. Saya undur diri dulu, sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Tetap di channel saya Tigor Otadan Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Itu aja. Dadah.